Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan belajar tematik pada tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di sekitar sekolah pada pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak coba perhatikan gambar tersebut. Jadi beberapa anak laki-laki dan perempuan sedang bermain bersama di sekolah. Mereka bermain dengan rukun. Jadi dari gambar tersebut mereka sedang bermain pecah piring. Jadi pecah piring adalah nama permainan tradisional yang berasal dari Sumatera Utara. Ana, Ahmad, Rasti, dan Titus bermain pecah piring. Mereka membentuk 2 kelompok pemain. Ahmad dan Titus jadi ketua kelompok. Ahmad satu kelompok dengan Ana, sedangkan Titus satu kelompok dengan Rasti. Setelah diundi, kelompok Titus menjadi pemain dan kelompok Ahmad menjadi penjaga. Alat yang diperlukan dalam permainan ini adalah setumpuk batu dan bola. Sebelum bermain, batu-batu disusun sehingga membentuk tumpukan. Cara bermainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok yang bermain melemparkan bola untuk membuat tumpukan batu berantakan. 2. Kelompok bermain berusaha untuk menyusun kembali tumpukan batu. 3. Kelompok berjaga berusaha menghalangi tumpukan batu tersusun kembali. Caranya dengan melemparkan bola agar mengenai kelompok yang bermain. 4. Jika anggota kelompok bermain terkena bola sebelum batu tersusun kembali, mereka kalah. Sebaliknya, jika batu tersusun sebelum pemain terkena bola, kelompok bermain menang. Nah, jadi itu merupakan langkah dalam bermain pecah piring. Anak-anak, sekarang kita akan mengamati pembagian dengan pengurangan berulang. Coba perhatikan contoh berikut ya. Ada 42 pecahan batu untuk bermain kayu malele. Masing-masing anak mendapat 7 potong. Artinya 42 dikurang 7 sampai nanti hasilnya menjadi 0. Berarti 42 dikurang 7, 35. Kemudian 35 dikurang 7, 28. 28 dikurang 7, 21. 21 dikurang 7, 14. 14 dikurang 7, 7. 7 dikurang 7, 0. Jadi 42 dibagi 7 sama dengan 6. Karena 7-nya dikurangkan sebanyak 6 kali. Kemudian kita perhatikan contoh lain. Ada 32 bola, tiap 4 bola dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Artinya sama ya anak-anak contoh sebelumnya. Berarti 32 dikurangkan sebanyak berapa kali ini? Jadi sebanyak 8 kali untuk mendapatkan hasil 0. Jadi 32 dikurang 4, 28. 28 dikurang 4, 24. 24 dikurang 4, 20. 20 dikurang 4, 16. 16 dikurang 4, 12. 12 dikurang 4, 8. 8 dikurang 4, 4. 4 dikurang 4, 0. Jadi 32 dibagi 4 sama dengan 8. Karena 4 dikurangkan sebanyak
8 kali sehingga hasilnya 0. Jadi ada 8 buah kotak yang dibutuhkan untuk menampung semua bola. Jadi bagaimana anak-anak, sudah mulai mengerti kan cara melakukan pembagian dengan pengurangan berulang? Sekarang kita akan mengamati gambar permainan anak-anak di halaman 121. Nah, ini ada permainan kayu malele. Jadi, permainan kayu malele ini berasal dari Papua. Nah, sekarang Ustazah akan membaca teks yang berkaitan dengan permainan kayu malele. Ana, Rasti, Wayan, Ahmad, dan Titus berkumpul di depan kelas. Mereka sedang melakukan permainan di halaman sekolah. Mereka bermain permainan kayu malele. Kayu malele adalah permainan tradisional dari Papua. Pemain dikelompokkan ke dalam 2 kelompok. Ada kelompok bermain dan kelompok berjaga. Alat yang diperlukan adalah 1 batang panjang dan 1 batang pendek. Ukuran batang panjang sekitar 50 cm, sedangkan ukuran batang pendek sekitar 20 cm. Selanjutnya perlu dibuat lubang di tanah. Kedalaman lubang sekitar 10 cm, lebar 4 cm, dan panjang 15 cm. Buatlah lubang dengan alat seperti cetok. Cara bermainnya adalah sebagai berikut. Letakkan batang kayu pendek melintang di atas lubang. Peganglah salah satu ujung batang panjang dengan kedua tangan. Letakkan ujung yang satunya di belakang kayu berukuran kecil. Ayunkan tangan sekuat tenaga agar kayu yang pendek melayang di udara. Kelompok penjaga berusaha untuk menangkap kayu pendek tadi. Jika berhasil, kelompok berjaga menjadi kelompok bermain. Jika gagal, kelompok bermain akan menghitung jarak dari lubang hingga tempat jatuhnya kayu. Jadi seperti itu ya anak-anak, cara bermain kayu malele. Kalian juga bisa bermain kayu malele di rumah bersama adik atau keluarga kalian. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan pada permainan kayu malele tadi. Nomor 1, apa nama permainan dari cerita yang telah kalian baca? Apa anak-anak? Pastinya pada tahu kan? Ya benar, jadi nama permainannya adalah permainan kayu malele. Yang kedua, jelaskan cara melakukan permainan itu. Nah, langkah-langkahnya tadi ada 4. Yang pertama, letakkan batang kayu pendek melintang di atas lubang. Kemudian, peganglah salah satu ujung batang panjang dengan kedua tangan. Letakkan ujung yang satunya di belakang kayu berukuran kecil. Yang ketiga, ayunkan tangan sekuat tenaga agar kayu yang pendek melayang di udara. 4. Kelompok penjaga berusaha untuk menangkap kayu pendek tadi. Jika berhasil, kelompok berjaga menjadi kelompok bermain. Jika gagal, kelompok bermain akan menghitung jarak dari lubang hingga tempat jatuhnya kayu. Jadi, itu adalah langkah-langkah dalam melakukan permainan kayu malele. Nomor 3. Bagaimana cara supaya kayu yang pendek melayang di udara? Jadi, cara supaya kayu yang pendek melayang di udara adalah dengan cara mengayunkan tangan dengan sekuat tenaga agar kayu yang pendek tadi melayang di udara. Yang keempat, mengapa kelompok berjaga berusaha menangkap kayu pendek? Karena kalau kelompok berjaga berhasil menangkap kayu pendek, kalau kelompok berjaga akan menjadi kelompok bermain. Nomor 5. Apa saja benda yang terdapat dalam bacaan? Nah, jadi benda yang terdapat dalam bacaan tadi ada batang kayu, tanah, dan cetok. Sekarang kita akan membaca teks percakapan yang berhubungan dengan pembagian dan perkalian. Ahmad, tahukah kamu pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian? Melani, wah, caranya bagaimana? Ahmad, aku memasukkan 12 pemukul kasti ke dalam 3 kardus. Jika aku bagi sama rata, artinya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Melani, lantas? Ahmad, artinya terdapat 4 pemukul kasti pada setiap kardus. Coba kita balik.
Ada 3 kardus berisi 4 pemukul kasti setiap kardus. Kalimat matematikanya menjadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi jika 12 dibagi 3 sama dengan 4, maka 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian ya anak-anak. Nah, coba sekarang perhatikan contoh berikutnya di halaman 126. Bagian ayo berlatih menghitung kayu yang dibutuhkan untuk bermain. Nah, coba perhatikan nomor 1. Jika 14 dibagi 2 sama dengan titik-titik, maka titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Jadi, jika 14 dibagi 2 sama dengan 7, maka 7 dikali 2 sama dengan 14. Jadi, itu merupakan bentuk pembagian yang diubah ke bentuk perkalian ya anak-anak. Lanjut nomor 2, jika 15 dibagi 3 sama dengan 5, maka 5 dikali 3 sama dengan 15. Nomor 3, jika 20 dibagi 4 sama dengan 5, maka 5 dikali 4 sama dengan 20. Selanjutnya, nomor 4. Jika 48 dibagi 6 sama dengan 8, maka 8 dikali 6 sama dengan 48. Nomor 5. Jika 42 dibagi 7 sama dengan 6, maka 6 dikali 7 sama dengan 42. Jadi begitu ya anak-anak cara membuat soal pembagian yang diubah ke bentuk perkalian. Selanjutnya kita akan membuat gambar imajinatif. Nah anak-anak, apakah kalian masih ingat imajinatif itu apa? Jadi imajinatif adalah bersifat khayal atau suatu karya yang dihasilkan dari khayalan seseorang. Nah sekarang kita akan membuat gambar dengan teknik meniup. Nah langkah-langkahnya seperti berikut ya anak-anak. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, antara lain daun kering, cat pewarna, dan alat untuk meniup atau sedotan plastik. Yang kedua, teteskan cairan pewarna pada kertas yang sudah diletakkan di atas kertas koran. Kemudian tiuplah tetesan warna itu dengan menggunakan sedotan. Yang keempat, sambil meniup, sedotan itu digoyang-goyangkan sehingga tetesan warna akan menyebar ke berbagai arah. 5. Usahakan tidak ada ujung tetesan yang masih menggenang. Jika ada, tiuplah genangan itu sampai habis. 6. Dengan meneteskan beberapa warna berbeda, dapat menghasilkan gambar yang beraneka warna. Nah, coba anak-anak perhatikan contoh hasilnya di samping ini. Jadi, itu adalah contoh karya dengan teknik tiup. Sekian dulu video hari ini, semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.